Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu Umi. Eh, Sehat Ibu Rita? Alhamdulillah sehat. Ibu Umi gimana? Alhamdulillah juga Bu Rita. Bu Oke. Rita lagi sibuk nggak? Enggak apa-apa. Ada apa Ibu Umi? Di sini ada yang ingin saya didiskusikan dengan Bu Rita. Ya, apa itu Ibu Umi? Kira-kira tujuannya apa? Iya, saya ini Bu Rita di pembelajaran saya kan ngajar kimia ya Bu Rita. Di kelas 11 IPA 1 itu ada salah seorang anak saya, namanya Fajri Bu Rita. Nah, jadi Fajri itu seringkali pas pembelajaran saya itu dia sering tertidur Bu Rita. Oh, udah Jadi, keseringan tertidur Ibu? iya Bu Rita, saya kan kalau masuk di kelas 11 itu 2 kali dalam 1 minggu Bu Rita. Jadi ya selama 2 kali itu dia juga sering tertidur, jarang sekali dia memperhatikan saya mengajar gitu loh Bu Rita. Oke, kira-kira sebelum ini pas pertemuan-pertemuan terdahulu, apakah sudah pernah Ibu tanyakan dengan anak tersebut kenapa dia sering tertidur, Bu Umi? Ya, kalau untuk mempertanyakan sih saya sudah pernah Bu Rita, alasannya itu dia gini Bu Rita, saya mengerjakan tugas Bu, kadang mengerjakan tugas itu jam 9, nanti baru tidurnya jam 11, seperti itu Bu Rita. Jadi dia masih merasa ngantuk gitu Bu Rita. Oh ya, berarti kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk mencari tahu sebenarnya masalah anak ini seperti apa? Kalau yang saya lakukan ya Bu Rita ya, Ya. mungkin di sini saya harus melakukan pendekatan ya sama murid tersebut, sama si Fajri. Saya harus benar-benar menanyakan kepadanya alasannya itu apa sih sebenarnya, kenapa dia tidak ketika belajar dengan saya itu dia tidak memperhatikan atau dia lebih memilih untuk tidur di kelas. Sama sih itu ya Bu Rita ya. Kemudian apa ya Bu Rita? Atau mungkin di sini saya evaluasi diri mungkin ya Bu Rita ya? Iya, nah langkah-langkahnya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya tidur di dalam kelas itu tidak terjadi lagi untuk meminimalisirnya? Mungkin saya harus evaluasi diri tadi sih Bu Rita, bagaimana selama saya mengajar itu, apakah menurut Fajri itu membosankan atau tidak menyenangkan, mungkin itu ya Bu Rita ya? Saya menanyakan Iya, ke Fajri dulu. iya. Nah, supaya tidak membosankan, Ibu belajarnya itu di pagi hari atau siang hari, Bu? Di pagi hari Bu Rita, kalau eksak itu jam pagi hari, ya. Jadi saya sering mengajar jam pertama, jam kedua. Oh, baik. Nah, berarti kalau di pagi hari sebelum pembelajaran itu sebaiknya apa strategi yang bisa Ibu lakukan? Kalau sebelum pembelajaran mungkin agar anak fokus, bisa juga saya menerapkan ini ya Bu Rita, mindfulness kali ya? Atau Iya, praktek stop. Iya ya Bu Rita ya. iya. Praktek stop bisa juga ya Bu Rita. Kemudian apalagi ya Bu Rita? Mungkin ini Bu Rita, mengajak ini atau menyampaikan tujuan atau manfaat dari apa yang kita peroleh setelah mempelajari materi ini. Mungkin lebih mengarahkan mereka ke ini manfaatnya, manfaat belajar materi yang akan dipelajari nanti. Sehingga Oke. anak itu kalau misalnya apalagi kalau relate dengan lingkungan sekitar atau dengan kehidupan mereka sehari-hari, dia akan tertarik. Mungkin itu ya Bu Rita ya. Oh iya, berarti mindfulness, kemudian nanti menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya berarti Bu Umi ya? Iya, iya Bu Rita. Mungkin Nah, kalau selama ini saya menyampaikan tujuan itu hanya poin-poin, maksudnya gimana ya? Kurang
relate mungkin dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di sini saya harus mencari cara, kira-kira apa sih manfaatnya untuk, mereka itu di kehidupan sehari-hari, mungkin itu ya, Bu Rita, ya? Iya. Mhm. Nah, model pembelajaran ini kira-kira apa yang lebih bagus yang akan Ibu lakukan biar bisa menunjang mindfulness sama tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Oh iya, kalau misalnya tentang model pembelajaran sih, memang iya sih Bu Rita, saya, jarang sih memvariasikan model pembelajaran, karena saya seringnya itu hanya menuliskan di papan tulis, kemudian saya membahasnya bersama-sama, atau saya membuat, mereka duduk berkelompok untuk berdiskusi. Seperti itu aja sih Bu Rita. Mungkin di sini ya juga ya Bu Rita, kayaknya saya kurang memvariasikan model pembelajaran ya Bu Rita ya. Jadi anak tuh mungkin jenuh ya Bu Rita ya? Iya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya Ibu menggunakan strategi pembelajaran seperti itu, maka yang cocok metode pembelajarannya apa ya, Bu? Apa ya Bu Rita yang kira-kira menantang ya? Iya. Ini ya Bu Rita, mungkin model PBL kali ya Bu Rita ya? Kan Oke. kalau iya, kalau anak diberi masalah, nanti, anak itu akan merasa tertantang, bisa nggak kira-kira dia menyelesaikan masalah? Oke, berarti yang Gitu. menggunakan mode pembelajaran PBL dengan 5 sintak itu ya, Bu? Iya Bu Rita. Oke, berarti artinya di sini orientasi masalah ya, Bu ya? Iya Bu Rita, orientasi Setelah itu, masalah. ya, evaluasinya seperti apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Kalau evaluasi sih di sini biasanya saya suruh mereka mengerjakan latihan biasa sih Bu Rita, mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku gitu aja sih Bu. Ya, mungkin menggunakan bantuan atau berbantuan apa Ibu yang bisa menarik perhatian anak-anak untuk mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan? Kalau evaluasi, oh iya Bu Rita, mungkin di sini bagusnya menggunakan teknologi kali ya Bu Rita atau media ya seperti Quizzes ya Bu Rita ya. Kayaknya Iya. kalau Quizzes itu iya menarik ya Bu Rita ya. Iya, apa Apalagi apakah bisa menunjang? Menunjang ya Bu ya di kelas? bisa Bu, bisa. Jaringan alhamdulillah kalau di sekolah itu kan pakai WiFi Bu, lancar. Oh iya. Oke. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan evaluasi, nah supaya menarik pola pikir kritis anak-anak seperti itu yang harus Ibu lakukan sebelum menutup pembelajaran apa ya Bu Umi? Melakukan refleksi ya Bu Rita ya, mungkin ya. Iya, seperti Oh apa iya, itu kira-kira refleksinya Bu Umi? Mungkin, saya bisa menanyakan refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini. Jadi saya, bisa tahu bagaimana sih saya mengajar di kelas, kemudian apa yang, harus saya perbaiki agar mereka itu senang dan nyaman ketika belajar dengan saya mungkin ya, Bu Rita, ya? Iya, seperti itu. Nah, berarti jika sudah semulai terancang dengan Ibu Umi, nah akan Ibu mulai kapan kira-kira Bu Umi? Saya akan mencoba mulai minggu depan kali ya, Bu Rita, ya? Iya. Ya, Nah, setelah Ibu melakukan atau melaksanakannya minggu depan, kira-kira Ibu akan menemui saya dan menceritakan kembali perubahan yang sudah dilakukan itu kapan ya, Bu? Mungkin kalau untuk melihat progresnya, kira-kira si Fajrinya itu masih, tertidur lagi atau enggak ketika belajar dengan saya, mungkin bisa dilihat sekitar 2 minggu kali ya, Bu Rita. Karena kalau di 2 minggu itu kan udah 4 kali pertemuan. Jadi saya, bisa tahu itu perkembangan si Fajri kira-kira bagaimana. Apakah selama dalam 4 kali pertemuan itu dia masih tertidur atau misalnya tertidur itu berkurang nggak durasinya, yang harusnya Iya. 4 kali itu dia full tertidur, apa nanti dia cuman 2 kali atau bagaimana gitu ya mungkin ya, Bu Rita, ya? Iya, nah saya tunggu kedatangannya ya Ibu Umi, tetap semangat, mudah-mudahan usaha yang Ibu lakukan ini bisa membuat perubahan di dalam kelas dan kimia itu menjadi mata pelajaran yang sangat mengasihkan bagi siswa Ibu Umi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Umi? Udah sih cukup itu aja, Bu Rita. Terima kasih banyak ya, Bu Rita, ya, sudah Ya, membantu saya. Akhirnya saya bisa, menemukan solusi bagaimana menangani, anak didik saya, si Fajri, agar, dia mau belajar kimia. Terima oke. kasih, Bu Rita. Ya, sama-sama Ibu Umi. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang Iya, ya. assalamualaikum Bu Rita. Salam.
Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Rita. Ya gimana Bu Rita? Oke, apa kabar Ibu Umi? Alhamdulillah sehat Bu Rita. Bu Rita bagaimana Ini Bu Rita? ya, saya butuh waktu Ibu Umi sebentar. Apakah saya mengganggu kegiatan Ibu Umi untuk hari ini sekitar 15 menit Bu Umi? Iya bisa Bu Rita. Ya gimana Bu Rita? Ada yang bisa dibantu Bu Rita? Iya, saya mau menyampaikan mengenai siswa saya ini Bu Umi. Bu Rita. Siswa saya ini ada yang masuk dalam kelas itu sudah 3 bulan hanya 3 kali pertemuan. Nah, jadi saya mau menyampaikan ke Ibu Umi, kira-kira bagaimana ya Bu yang harus saya lakukan? Maaf Bu Rita, selama 3 bulan ya Bu Rita ya? Iya, 3 bulan itu baru 3 kali masuk Bu untuk mata pelajaran saya. Oh, 3 bulan 3 kali masuk. Oke, jadi tujuan pertemuan kita kali ini yaitu untuk membahas bagaimana solusinya dari permasalahan Bu Rita, yaitu atau agar anak didik Bu Rita tadi bisa masuk kembali ke sekolah ya Bu Rita ya. Iya. Oke. Nah, Bu Rita sebelumnya sudah pernah memanggil yang bersangkutan belum? Maaf, yang bersangkutan ini siapa namanya ya Bu Rita ya? Oh iya, namanya Budi. Namanya Budi. Oke. Iya. Sebelumnya Bu Rita pernah manggil Budi nggak Bu Rita? Atau berbicara Pernah langsung nggak? Bu. Nah, ya. Iya pernah. Saya bertanya, kenapa kamu seperti ini? Nah, waktu pertama kali saya tanyakan, dia menjawab, maaf Bu, saya terlambat. Maaf Bu, saya tertidur. Jadi saya tidak sempat lagi untuk masuk, takut untuk dimarahi, katanya. Seperti itu Bu. Nah, sudah saya kasih keringanan. Ya kalau misalnya apa besok kamu jangan diulangi lagi ya. Nah ternyata berulang terus Bu selama 3 bulan ini seperti itu. Oke, nah untuk ketidakhadiran si Budi ini kira-kira hanya untuk mapel Bu Rita saja atau untuk semua mapel ya Bu ya? Ya, semua mata pelajaran sepertinya sudah ada saya tanyakan beberapa Bu dan sama kasusnya seperti saya. Sama ya kasusnya ya Bu. Oke, Iya. berarti yang sudah Ibu Rita lakukan itu tadi ya Bu ya? Sudah pernah menanyakan secara langsung. Iya. Kemudian kalau di sini Bu Rita ada nggak kira-kira yang bisa membantu Bu Rita untuk menangani kasus ini? Ya saya mau berkoordinasi terlebih dahulu dengan wali kelasnya dulu Bu. Nah sebelum itu saya karena ini tingkatannya berbeda, ya berarti saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri dulu Bu. Saya nanti berkonsultasi dengan guru BK, menyampaikan masalahnya. Nah jadi di sini saya sebagai guru mata pelajaran ini berhak untuk memanggil orang tua siswa tersebut. Nah jika nanti orang tua siswanya tidak datang ketika saya panggil, baru saya meminta dan mengkoordinasikan dengan wali kelasnya Ibu. Jadi saya sudah melibatkan wali kelas karena tidak ada perkembangan oleh anak ini sendiri. Gitu Bu. Oke, berarti di sini Bu Rita yang pertama mau berkoordinasi dengan guru BK dulu ya Bu ya. Ya. Jika nanti tidak ada solusinya, berarti Bu Rita minta bantuan ke wali kelas atau berkonsultasi dengan walas ya Bu Rita ya. Iya. Selain dengan guru BK, dengan walas, ada lagi Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu? Mungkin ada Bu ya. Saya berkoordinasi dengan nanti ketika kalau sudah tidak lagi dengan walas tidak bisa, kemudian dengan guru BK juga tidak terlaksana, ya saya akan mengkoordinasikan kembali. Itu nanti langsung saya serahkan ke wali kelas saja Bu. Tergantung wali kelasnya nanti mengumpulkan laporan dari beberapa guru, barulah nanti ada kunjungan ke rumah Bu. Seperti itu. Yang penting saya sudah memberikan bukti bahwa absensi anak ini sudah mengalami banyak alfa dan tidak banyak kehadirannya Ibu. Jadi saya bukan mengada-ngada melakukan tindakan seperti itu karena sudah ada progresnya. Oh gitu ya Bu Rita. Nah, iya. Kira-kira kalau misalnya, berarti tadi yang Ibu Rita lakukan dengan guru BK ya Bu, kalau misalnya tidak ada guru BK, kemudian ke
Wali kelas. Kalau misalnya biasanya Bu, bersama wali kelas itu bentuk tindakannya apa ya Bu yang bisa dilakukan ya? Kalau Iya, kerjasama dengan wali ya, kelas. kalau misalnya sudah dengan wali kelas ya tetap memanggil kembali orang tuanya karena anaknya tidak memberikan respon yang jujur keadaannya seperti apa. Jadi nanti ketika saya sebagai guru mapel dan BK memanggil tidak digubris, nanti baru wali kelasnya menelpon orang tuanya. Nah, baru nanti dipertemukanlah kita sebagai guru mata pelajaran yang merasa komplain terhadap anak ini, baru nanti didapatkan masalah intinya kenapa anak itu tidak sekolah. Itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang lebih bagusnya itu nanti dipanggilnya bersama orang tuanya ya Bu ya, biar jelas Ya, ya alasannya itu ya, kenapa dia tidak bisa masuk ke sekolah. Menurut ya. saya Ibu secara tidak langsung Ibu telah memberikan solusi atas masalah yang ada tadi ya Bu ya. Ya. Saya yakin dengan solusi-solusi yang Ibu berikan, tadi ada beberapa solusi, yaitu bekerja sama dengan guru BK, bekerja sama dengan wali kelas. Saya yakin Bu Rita nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tetap semangat Ya. ya Bu Rita ya. Nah, Ya. kira-kira Bu Rita kapan mulai menjalankan misi ini? Kira-kira Bu Rita kapan mengajak guru BK ini bekerja sama dengan masalah ini? Iya, mungkin besok Bu. Besok kebetulan saya masuk di kelas tersebut, kemudian nanti saya mengabsensi, ternyata anak ini tidak masuk kembali, nanti langsung setelah saya mengajar, saya menemui guru BK-nya Bu. Oke, maaf Berita sebelumnya kalau dengan kalau dengan guru BK nggak ada, baru wali kelas ya. Oke, semangat ya Bu Rita. Kemudian untuk ini, kapan bisa Bu Rita memberikan hasil dari apa yang telah Bu Rita lakukan tadi? Kira-kira berhasil atau enggak? Kapan bisa Bu Rita sharing lagi ke saya? Kira-kira hasilnya bagaimana? Seminggu yang akan datang Bu, saya akan memberikan laporan perkembangannya seperti apa. Oke, berarti selama 1 minggu itu ini ya Bu Rita, Bu Rita bisa mendapat jawabannya. Kira-kira sukses nggak dengan beberapa tahap atau beberapa langkah tadi? Iya Bu. Oke, semangat ya Bu Rita. Iya, terima kasih Bu Mimi. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Rita. Waalaikumsalam. Oke, Bu Rita lah dulu, refleksi Bu Rita dulu. Itu secara langsung atau ada pertanyaannya itu ya Bu Mimi? Yang berdasarkan 4 kemarin Bu Rita, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang ada di LMS Bu Rita. Iya, yang pertama apa yang sudah baik dan dijalankan ya adanya umpan balik antara coach sama coachee. Jadi mengerti apa permasalahan yang disampaikan oleh coachee pada coach. Kemudian yang harus diperbaiki saya harus lebih mendalam lagi untuk memberikan identifikasi masalah kepada coach itu. Kemudian apa pertanyaan yang ketiga lagi Bu Umi? Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, hadir sebelum dan saat melakukan coaching? Ulang Bu. Apa yang Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi present? Artinya Bu Rita tuh full hadir sebelum dan saat melakukan coaching. Biar hadir seutuhnya. Iya, berarti saya harus memberikan waktu sepenuhnya untuk coach ini memberikan informasi, kemudian saya mencatat dalam sebuah catatan kecil. Nah, ini akan saya berikan tanda bahwa tanggal berapa saya akan untuk melaporkan lagi atau untuk memberikan informasi kembali kepada coach bahwa perkembangan dari yang sudah saya lakukan ini ada perubahan. Jadi tidak hanya selesai sampai di situ, tapi ada tindak lanjutnya seperti itu Bu Umi. Oke, kemudian yang keempat Bu Rita, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal ini, ya saya harus melakukan pendekatan lagi kepada siswa atau kepada peserta didik supaya saya lebih tahu keadaan peserta didik seperti apa. Jadi tidak hanya langsung mendoktrin bahwa peserta didik itu malas dan tidak mau belajar dengan mata pelajaran saya.
Oke, berarti saya lagi ya Bu Rita refleksinya. Ya. Kalau apa yang sudah berjalan baik selama percakapan di sini, saya mendapatkan umpan balik yang positif ya, ada feedbacknya. Ketika saya bertanya atau berkeluh kesah, Bu Rita di sini menanggapi dengan baik. Kemudian memberikan keleluasaan kepada saya untuk menceritakan hal-hal kejadian yang terjadi sebenarnya. Kemudian kalau yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika saya menjadi coach ya, Bu Rita ya. Itu mungkin di sini saya harus lebih menggali lagi mengenai masalah-masalah yang terjadi, Bu Rita. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan itu berusaha hadir di dalam ruangan ini, di dalam rukol ini untuk dapat berdiskusi dengan Bu Rita secara maksimal. Kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal ini? Untuk memperbaiki hal ini tentunya saya harus lebih fokus, kemudian saya harus lebih memahami dengan atau berempati dengan apa yang terjadi dengan masalah yang dihadapi oleh si Koci atau Bu Rita tadi. Mungkin itu. Oke, Bu Umi.